Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar matematika yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Ya, menyederhanakan pecahan itu apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Nah, bagaimana cara kita mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling kecil? Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama sampai tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan lain. Nah, coba perhatikan kata yang ditulis berwarna merah. Ini adalah poin penting yang harus kalian ingat dalam menyederhanakan pecahan, yaitu membagi dengan bilangan yang sama sampai tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Sederhanakanlah pecahan berikut ini. Nah, di sini sudah ada 3 soal. Kita akan mencari bentuk paling sederhana dari pecahan-pecahan tersebut. Kita mulai dari yang A, 10/15. Nah, poin penting tadi harus diingat ya, yaitu dengan cara dibagi oleh bilangan yang sama sampai tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan lain. Jadi 10/15-nya ini kita bagi dengan sebuah bilangan. Nah, kalian coba pikirkan sebuah bilangan yang bisa membagi bilangan 10, bisa juga membagi bilangan 15, tapi bilangannya harus sama. Nah, coba pikirkan sebuah bilangan. Oke, sudah? Bilangan berapakah itu? Ya, benar, bilangan 5 ya. Jadi, kalau kita sudah dapat bilangannya, tinggal kita bagi saja langsung. 10 dibagi 5 itu dapat 2. 15 dibagi 5 dapat 3. Nah, coba perhatikan jawaban akhirnya, yaitu 2/3. Coba pikirkan, apakah pecahan 2/3 ini masih bisa dibagi lagi oleh bilangan lain? Masih bisa? Tidak bisa ya, karena ini misalnya kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, tidak bisa ya. Jadi ini sudah tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan lain. Jadi bentuk paling sederhana dari 10/15 adalah 2/3. Nah, kita lanjut lagi yang B. Bentuk sederhana dari 12/24. Caranya masih sama, yaitu dibagi oleh bilangan yang sama. Nah, kita bagi 12/24-nya. Kira-kira dibagi bilangan berapa ya? Ya, bilangan 2. Nah, kita bagi 12 bagi 2 itu dapat 6. Per 24 dibagi 2 dapat 12. Oke, perhatikan jawaban akhir, yaitu 6/12. Nah, apakah 6/12 ini masih bisa dibagi lagi oleh bilangan lain? Masih bisa? Ya, masih bisa ya, yaitu dibagi dengan bilangan 2. Nah, kita cari jawabannya. 6 dibagi 2 itu 3, 12 dibagi 2 itu 6. Nah, perhatikan lagi 3/6. Apakah 3/6 ini masih bisa disederhanakan? Masih bisa dibagi lagi oleh bilangan lain? Masih ya, yaitu dibagi dengan bilangan, dibagi 3. 3 dibagi 3 dapat 1, 6 dibagi 3 itu dapat 2. Nah, ini jawaban akhirnya 1/2. Pikirkan lagi, apakah 1/2 masih bisa dibagi lagi oleh bilangan lain? Sudah tidak bisa ya, jadi cukup sampai di sini. Nah, coba perhatikan anak-anak, cara untuk mencari bentuk paling sederhana dari 12/24 ini caranya cukup panjang ya. Kita bagi 2 dulu, terus
harus dapat jawabannya lagi bagi 2. Setelah itu lagi dibagi 3. Ini kan cukup panjang. Nah, ada cara yang lebih singkat. Nah, cara yang lebih singkat itu kalian bisa saja langsung bagi 12/24 itu dengan bilangan bilangan 12. Kenapa bisa langsung dibagi? Karena 12 dan 24 ini kan sama-sama bisa dibagi dengan 12. Langsung saja kalian bagi 12. Boleh juga ya. Jadi nanti 12 dibagi 2 itu akan dapat jawaban 1. Per 24 dibagi 12 itu dapat jawaban 2. Nah, coba perhatikan jawaban terakhir. Jawaban terakhirnya ya sama ya. Jadi karena sama, jadi kalian boleh pilih salah satu saja. Kalian mau pakai cara yang panjang tidak apa-apa. Kalau kalian mau pilih cara yang lebih singkat juga boleh ya. Jadi boleh dipilih salah satu. Nah, jadi bisa disimpulkan bentuk paling sederhana dari 12/24 itu adalah ya 1/2. Oke, kita lanjut yang C. 18/30. Nah, mari kita cari bentuk paling sederhana dari 18/30. Pertama, 18/30 itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan berapa itu? Ya, benar, bilangan 2. Nah, 18 dibagi 2 itu dapat 9. 30 dibagi 2 itu dapat 15. Oke, perhatikan 9/15. Apakah 9/15 ini masih bisa dibagi lagi oleh bilangan lain? Ya, masih bisa ya, yaitu dibagi dengan bilangan 3. Nah, sekarang 9 dibagi 3 dapat 3. 15 dibagi 3 dapat 5. Oke, 3/5. Apakah pecahan 3/5 ini masih bisa dibagi lagi oleh bilangan lain? Sudah tidak bisa ya, jadi cukup sampai di sini. Nah, cara ini juga melewati 2 pembagian. Kalian juga bisa memilih cara singkatnya. Cara singkatnya itu seperti yang B tadi ya. Jadi cara singkatnya kalian bisa langsung membagi 18/30 dibagi dengan bilangan, ya langsung saja dibagi dengan bilangan 6. Nah, 18 dibagi 6 itu dapat 3, per 30 dibagi 6 itu dapat 5. Oke, perhatikan lagi jawaban akhir. Jawaban akhirnya ya sama. Nah, jadi boleh pilih salah satu. Yang jelas, bilangan itu bisa membagi keduanya, bisa membagi pembilang, bisa membagi penyebut. Ya, boleh dimulai dari angka berapapun, asalkan bilangan tersebut bisa membagi pembilangnya dan bisa juga membagi penyebutnya. Nah, yang C jadi bentuk paling sederhananya adalah, ya, bentuk sederhana dari 18/30 adalah 3/5. Nah, dari 3 contoh soal tadi, apakah anak-anak sudah paham? Sudah ya, jadi kita akan mencoba. Nah, ayo mencoba menyelesaikan soal tantangan berikut ini. Nah, di sini Bu Guru sudah punya sebuah soal. Bentuk paling sederhana dari pecahan 15/30 adalah, oke, silakan anak-anak pause video untuk mengerjakan soal ya, kerjakan sendiri. Nanti di akhir akan ada pembahasan untuk soal tersebut. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Apakah anak-anak sudah yakin dengan jawabannya? Yakin? Oke, jika sudah, mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, tadi soalnya yaitu 15/30. Kita cari bentuk paling sederhananya. Nah, kita bagi dulu 15/30 dengan bilangan, ya, dengan bilangan 5 ya. 15 dibagi 5 itu dapat 3. 30 dibagi 5 itu dapat 6.
Nah, coba perhatikan lagi. 3/6. Pikirkan apakah bisa dibagi lagi? Ya, masih bisa ya, yaitu dibagi dengan bilangan 3. 3 dibagi 3 dapat 1. 6 dibagi 3 dapat 2. Perhatikan lagi 1/2. Apakah masih bisa dibagi lagi oleh bilangan lain? Sudah tidak bisa ya, jadi cukup sampai 1/2 saja. Jadi bentuk paling sederhana dari 15/30 adalah 1/2. Nah, bagaimana? Ada yang betul tidak menjawab soal tantangan dari Bu Guru? Pasti ada ya, ini mudah, tinggal dibagi saja. Dibagi dengan bilangan yang sama, sampai dia tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan yang lain. Oke anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini tentang menyederhanakan pecahan. Sekarang tinggal anak-anak perbanyak lagi latihan di rumah untuk menyederhanakan pecahan. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat siang semua.